يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sejarah disebut sejarah, dia berasal dari bahasa Arab, dari kata syajarah, dan syajarah itu pohon yang memiliki ranting dan bermanfaat untuk kita ambil faedah dan ibrah darinya. Maka disebut sejarah karena memiliki ranting dan cabang-cabang. Dari masalahnya, kisahnya, faedahnya, ibrahnya, dan buah yang kita dapat dari pohon, maka itu adalah ibrah yang kita dapat dari sejarah. Oleh karena itu, rokok atau tembakau disebut sigaret, dari sejarah, yaitu dari tumbuhan pepohonan. Asalnya dari bahasa Arab, sejarah, yang mana memiliki cabang-cabang dan bisa dimanfaatkan oleh orang. Juga di Indonesia ada istilah jas merah. Ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah yang paling penting adalah sejarah yang berkaitan tentang agama kita, untuk menumbuhkan dan menambahkan iman, untuk menyemangati kita untuk beramal, dan menjauhkan kita dari kekufuran, bid'ah, dan maksiat. Al-Quran bukan kitab sejarah, dia kalam Allah, kitab hidayah, namun di dalamnya ada beberapa perkara yang berkaitan dengan masa lampau yang kalau dibahasakan istilahnya sebagai sejarah. Namun bukan berarti sesuatu yang ada di Al-Quran kemudian kita nisbatkan dan mutlakkan secara idhafah dan penisbatan bahwasanya Quran adalah kitab tersebut. Misalnya di Quran disebutkan tentang hal-hal berkaitan dengan biologi, kita bilang Al-Quran kitab biologi. Tidak. Ada sejarah di dalamnya, kita bilang Al-Quran kitab sejarah. Tidak. Di dalamnya disebutkan tentang hukum makanan, kemudian kita bilang kitab tata boga. Tidak. Melainkan Al-Quran kitab hidayah dan petunjuk, karena segala yang ada padanya itu dimaksudkan darinya agar kita mengambil ibrah, agar iman kita bertumbuh dan bertambah, serta agar amalan kita disegerakan, serta menjauhi hal-hal yang negatif dalam kehidupan ini. Seorang mukmin muslim, maka hendaklah dia itu lebih memperhatikan sejarah yang berkaitan dengan agamanya untuk kesehatan imannya dan juga keberkahan amalnya. Banyak dari kalangan orang awam, di kalangan muslimin, yang mereka itu lebih fokus di sejarah-sejarah berkaitan dengan negeri ini. Bahkan sejarah kerajaan yang bukan muslim pun dipelajari.
yang belum tentu atau hampir bisa dikatakan tidak ada faedahnya untuk iman dan amal kita. Maka lebih afdal mempelajari sejarah yang termaktub di Al-Quran dan terucap di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya memiliki ibrah. Di antara sejarah yang penting sekali yang dikatakan oleh sebagian orang barat, the history will repeat itself, atau kita katakan the history will repeat by takdir Allah, bahwasanya sejarah itu akan berulang. Pelakunya berbeda namun formatnya serupa. Sebagaimana sejarah pertama kali munculnya kesyirikan di muka bumi ini, maka itu perlu dipelajari oleh kaum muslimin seluruhnya tanpa kecuali. Bahkan orang-orang yang kufur kepada Allah, dari para penyembah nabi, penyembah hawa nafsu, penyembah berhala, dan penyembah malaikat, penyembah matahari, penyembah bulan, dan penyembah apapun selain Allah, maka mereka perlu tahu bahwasanya sejarah itu ada dalam Al-Quran. Disebutkan tentang kaum pertama yang melakukan kekufuran, kesyirikan di muka bumi ini, dan sebabnya apa. Ternyata sebabnya tersebut terwujud juga di zaman sekarang, dan saat ini juga merupakan hal yang bisa dikatakan viral. Ya, viral itu bahasa kekinian di 10 tahun terakhir. Kalau sebelumnya itu bahasanya namanya booming, ya gitu kan. Sama, booming sama viral itu serupa. Sekarang ya tahun-tahun ini viral dan menjadi bom waktu karena keterpedayaan manusia dan ketertipuan terhadap mereka itu begitu masif di Indonesia ini terutama. Yang mana dalam kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan bab ma jaa anna sabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin. Bab 19 di halaman 71, faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah apa? Al-ghulu fi salihin, sikap berlebihan kepada orang-orang saleh. Kira-kira tema ini relevan enggak dengan kekinian jemaah? Hah? Nyambung enggak antum? Masuknya kemana nih? Hah? Perlu diliput enggak? Gitu. Anda keturunan Nabi alaihi salam, minimal Nabi Adam, Nabi Nuh. Antum? Alhamdulillah, we are the same. Ya. Namun lihat di sini ikhwah sekalian, ghulu fi salihin, sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Kalau orang itu saleh, terus pengikutnya ghulu berlebihan terhadapnya sampai taraf menyembahnya, pertama mencintainya, kemudian memujinya, mengikuti ajarannya, merasa dia berjasa pada hidup kita, sampai pada ujung-ujung syaitan itu akan menjerumuskan kita menuju penyembahan terhadapnya. Gitu tracknya. Ya, dan ini ada kronologinya semuanya. Enggak syaitan itu enggak nyuruh kita langsung nyembah berhala, enggak. Tapi berhala itu tidak mesti berupa batu dan patung. Kadang berhala itu berupa nama, berhala itu berupa ego, berhala itu berupa nafsu, dan seterusnya dari macam-macam sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Al-ghulu fi salihin itu penyakit yang menjangkiti para muhibbin. Muhibbin artinya orang-orang yang mencintai. Karena sikap ghulu itu diawali dari rasa cinta yang buta dan dibutakan. Cinta terhadap idola. Makanya idolatry itu dalam bahasa Inggris sebenarnya pengidolaan. Idol itu bisa dimaknai berhala. Cari di kamus. What is the meaning of the idol? Idol itu sebenarnya berhala. Idol itu berhala. Figur yang diberhalakan itu idol. Maka idolatry, pemberhalaan atau pemujaan terhadap figur itu idolatry. Ya, tapi ini udah menjadi bahasa serapan dan bahasa kita Indonesia, pengidolaan. Maka di sini maknanya lebih umum. Ya, pemujian itu bisa pengidolaan, pemujaan bisa pengidolaan. Dan idolatry ini bahaya. Kalau sampai taraf kita tidak mengindahkan syariat Allah dan lebih pro kepada yang kita idolakan.
Maka ini ada sisi ta'abbud, yaitu penyembahan terhadapnya. Dan sebab kekufuran anak Adam dahulunya tidak ada, tapi diawali sebabnya dari apa? Sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Ajaibnya, dahulu di zaman Nuh, orang-orang saleh yang dipuji dan dikeramatkan kemudian sehingga menjadi figur-figur berhala, itu dulu memang orang-orang saleh dulunya, yaitu tokoh-tokoh yang dipuja dengan kesalehan mereka, dipuji dengan kesalehan mereka. Memang real saleh gitu loh. Nah, di kekinian itu bukan orang soleh, tapi orang yang mengendarai agama, bahkan mengendarai nama-nama nasab kadang-kadang, supaya apa? Terjadi idolatry, pengagungan dan pemusatan, yaitu ibadah ataupun pemusatan syariat tanpa sadar mungkin bagi para muhibbin kepada idolanya, dengan embel-embel nasab, dengan embel-embel agama, dengan embel-embel takut neraka atau kualat, takut pamali dan seterusnya. Maka ini adalah trik yang sama seperti ini, yang kemudian setelah dikebumikan karena wafat, maka antum akan lihat idolatry sesungguhnya yang terjadi lebih buruk daripada kalangan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dahulu, yaitu kuburan kemudian dijadikan semegah mungkin dengan taburan bebungaan yang mirip dengan orang-orang Hindu atau Buddha dan juga Nasrani. Kemudian ada foto-foto figur, foto mayit ini, Fulan bin Fulan, keturunan Fulan, ya, yang kemudian itu mirip dengan apa? Orang Nasrani. Antum lihat orang-orang Chinese Nasrani, mereka itu kadang-kadang di kuburan mereka dipasang foto. Syariat mana yang melakukan hal seperti ini? Gak ada dalam Islam. Gak ada di syariat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi sebelumnya, gak ada. Itu ada kekinian aja ketika menyerupai orang-orang kafir dalam masalah ini. Dan ini merupakan bentuk idolatry, ghulu fis salihin, dan menuju penyembahan terhadapnya. Makanya kita lihat ya ikhwas sekalian, orang-orang seperti ini akan menjadi kekufuran, atau kekufuran akan datang pada mereka dari beberapa sisi. Dari amal mereka, tawasul, minta kepada penghuni kubur, minta kepada wali fulan, menganggap dengan akidah tertentu, menganggap wali fulan bisa datang, wali fulan di acara maulid bisa datang, dan seterusnya. Subhanallah. Maka kerusakan itu terjadi, banyak terjadi. Dan tahun-tahun ini adalah bom waktu. Bom waktu, karena tidak akan ada kesesatan itu berlaku begitu aja melenggang, melainkan akan ada tetap yang akan melawannya. Ya, kalau orang-orang kita, para ustadz-ustadz yang mungkin betul-betul menegakkan tauhid dan sunnah, ketika menentang orang-orang seperti ini, itu sudah selesai urusannya. Mereka itu langsung apa? Ya pantaslah yang menentang kita Wahabi. Itu udah cukup begitu. Ya, kita udah cukup disebut Wahabi, udah selesai urusan. Orang-orang awam akan pantas Wahabi, suka ngafirin. Selesai. Tapi sekarang bukan kita yang menentang sekarang, dari golongan mereka sendiri. Itu sunatullah ikhwas sekalian. Fir'aun dulu yang menentang Nabi Musa, Nabi itu nggak bisa lagi menentang. Udah datang ke Fir'aun baik-baik, tetap Fir'aun menolak dakwahnya Musa, bahkan mengancam akan membunuh, mengancam begini begitu. Udah nggak bisa Nabi Musa, bahkan jadi buronan kemudian. Namun siapa kemudian menentang? Orang dalam, istrinya sendiri, ya, yang Allah Taala tetapkan hidayah padanya, dan juga beberapa orang dalam. Ya subhanallah. Maka kebatilan itu tidak akan aman, melainkan akan ada nanti penentangnya, bahkan dari orang itu sendiri, orang dalam, dan orang yang merasa dikhianati, dan ketidakpuasan kaum muslimin yang merasa ditipu dengan beberapa dari mereka yang oportunis untuk mendapatkan cuan, uang, hadiah, amplop, popularitas, keterkenalan, diundang sana, diundang sini, dan setiap ada orang mati justru berbahagia karena setelah itu ada tahlilan dan 40 harian, bahagia. Dapat makanan, dapat amplop, dapat besek, dapat nasi berkas, semua bahagia. Ya subhanallah. Bahkan gak ada undang pun datang itu. Karena apa? Karena ingin mendapatkan materi dunia seperti ini. Kalau dulu orang-orang di kaumnya Nabi Nuh yang saleh, mereka baru disembah setelah wafat mereka. Ketika mereka masih hidup, dengan kesalehan mereka gak ada tuh penyembahan. Kalau sekarang justru ketika masih hidup, maka ayo agungkan saya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau enggak kualat kamu, kalau enggak masuk neraka kamu. Ini terjadi kan? Dan ini juga viral. Ini masyhur, dan ini menjadi tusukan dari orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Ya ikhwan, kita lihat sekarang kaum muslimin berada di apa?
Sepersis seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tuh banyak tapi lakinnakum ghutha'un ka ghutha'il lail. Kalian itu seperti buah ka ghutha'is sail. Kalian itu seperti buih. Buih ada di air yang sedang sail, yang sedang berjalan air yang sedang mengalir, ada buih-buih. Banyak buihnya, kalian tuh seperti itu nanti. Terombang-ambing dan cepat pecahnya gitu loh. Ya, cepat pecahnya menjadi santapan bagi orang-orang yang kufur pada Allah Azza wa Jalla untuk dia diserang. Kita ini bisa khawatir dalam kondisi seperti ini. Dan itu keadaan seperti itu, ikhwan. Dilemahkan dari dalam dan dipres dari luar. Dilemahkan dari dalam apa? Lihat, ikhwan. Orang-orang banyak ketipu dengan kajian-kajian, dengan seruan-seruan untuk istighatsah, untuk ini, untuk yang mana itu seruan bukan ke Allah. Bukan untuk mentauhid, memurnikan Allah, bukan. Dan juga ada seruan-seruan untuk kepada Nabi SAW dengan alasan selawatan dan seterusnya. Tapi justru itu pada hakikatnya seruan untuk ayo simak gua, ayo sembah gua, ayo agungkan gua, itu maksudnya. Ya, feodalisme yang ditawarkan sejatinya oleh orang-orang dan tokoh-tokoh seperti ini. Ya ini enggak apa-apa, kita bongkar aja langsung karena antum adalah orang-orang yang logis, berpendidikan, well educated. Kalau masih aja tertipu oleh yang seperti ini, maka untuk apa antum kerja di kota seperti ini? Ya untuk apa antum pakai logika, antum punya tablet, antum punya handphone, antum punya sinyal, antum bisa berbicara di podium, antum bisa berbicara di forum, antum bisa rapat menjelaskan mekanisme teknologi dan seterusnya, tapi urusan kayak gini antum ditipu. Subhanallah. Ajaib. Maka kita bongkar aja sekalian. Ikhwan, kita di sini kaum muslimin banyak oportunis yang untuk mendapatkan cuan dari segi dunia, pamoritas mereka menunggangi agama dan menunggangi nasab-nasab supaya diagungkan. Dan orang-orang yang bodoh, dibutakan mata dan hatinya mungkin dengan fanatisme ras belaka, fanatisme kesukuan atau fanatisme keagamaan belaka yang tidak ada dalilnya, maka mereka dibutakan dengan itu, membabi buta, dikumpulkan semuanya dengan alasan kalau tidak cinta kami kalian akan masuk neraka, kalian wajib mencintai kami. Kita wajib mencintai seluruh muslim tanpa kecuali, dengan kadar dan taraf masing-masing sesuai dengan iman dan amal mereka masing-masing. Bukan karena keturunan belaka. Ya, keturunan Nabi SAW, keturunan Ahlul Bait itu kita cintai karena ini nasab yang bagus. Tapi kalau misalnya keturunannya tersebut ada yang melenceng, maka kita sesuaikan dengan bagaimana melencengnya dia. Bukan malah justru kita jadikan seperti berhala atau pagan yang idol, yang tidak pernah salah, yang kalaupun salah diberi uzur sementara orang lain tidak diberi uzur. Subhanallah. Feodalisme yang ditawarkan seperti ini, baik di kampung atau di perkotaan, masih marak. Dan semoga Allah kesedikitkan dan hancurkan. Yang mana banyak dari kaum muslimin terbutakan dengan ini. Akhirnya terjadi apa? Terjadi serangan di antara kaum muslimin itu sendiri. Karena lemahnya mereka, fanatiknya mereka itu bukan hakikatnya kepada Allah dan Rasulnya, bukan. Tetapi antar ormas, antar partai, antar majlis, antar guru dan seterusnya. Ini dia di internal seperti ini nih, melemah internal. Kemudian dipres dari luar agar kita ini kaum muslimin itu sangat toleran. Itu bahasa halusnya, atau moderat bahasa halusnya, yang artinya adalah kita itu digodok supaya sama-sama berpaham bahwasanya semua agama itu sama. Itu tujuannya. Bukan tujuan final, karena ini Indonesia terutama ini sasaran yang sangat empuk. Karena untuk mendapatkan gold di Indonesia itu sangat bagus. Untuk mendapatkan glory sangat bagus karena karakter orang Indonesia itu lebih humble daripada bangsa-bangsa mungkin Rusia atau lainnya, atau mungkin Saudi. Kita lebih humble. Orang Arab itu lebih susah ditaklukkan, orang Indonesia lebih mudah. Maka gold bisa di tanah air ini banyak, glory di tanah air ini kita bisa. Orang-orang kita humble. Gospel supaya dimurtadkan atau supaya agamanya dilemahkan sehingga agama itu dianggap sama. Itu tujuannya. Makanya antum tidak heran ikhwan, kalau antum punya anak-anak di sekolah,
Dan atau antum punya kenalan atau guru atau saudara yang merupakan guru di sekolah, terutama sekolah negeri, itu dicanangkan moderasi beragama. Maksud dari moderasi beragama adalah pluralisme dengan nama lain. Pluralisme ini sudah lama terjadi, sudah lama dihembuskan di Indonesia ini. Yang dahulu itu paling besarnya itu di kampus-kampus. Bahkan kampus yang ternisbatkan kepada Islam ada di suatu tempat lah, banyak tempatnya. Dulu di kampus-kampus mahasiswa kan kritis, mereka membutuhkan jati diri. Dihembuskanlah pluralisme, yaitu bahwa semua agama itu sama, plural, semua agama itu sama. Ya. Nah, sekarang itu dicanangkan masuknya bukan di kampus-kampus lagi, di sekolah, bahkan SD pun itu sudah mulai dicanangkan supaya anak-anak memahami bahwasanya agama itu rata-rata itu sama, semua akan masuk surga. Inilah toleransi. Ini toleransi kebablasan. Ya. Dan itu canangan ini untuk beberapa tahun ke depan. Di kurikulum atau guru agama di sekolah-sekolah yang masih di bawah basis pemerintah atau mungkin dari kurikulum yang harus mengikuti perintah, maka itu akan disuruh apa? Supaya menanamkan pada anak toleransi beragama yang disebut sekarang apa? Moderasi beragama. Dan ini orang tua ini wajib untuk antisipasi dan waspada. Dan kontrol anaknya. Jangan sampai anak Anda tanpa Anda sadari mengatakan bahwasanya Kristen itu enggak apa-apa. Jadi Yahudi enggak apa-apa, Buddha enggak masalah, dan seterusnya, semua ke surga. Kalau sampai na'udzubillah anak kecil berpemikiran seperti itu, ini darurat ini, bahaya sekali. Dan ini yang diinginkan oleh orang-orang ini, pressing terhadap kaum muslimin supaya kaum muslimin dilemahkan dulu dari dalam, kemudian dengan letih dan kelemahan mereka, kemudian mereka diajari untuk apa? Bahwasanya orang-orang yang ngepres ini dari kalangan non muslim itu orang-orang baik. Itu mereka agama baik, agama bagus. Agama bagus. Nah, kalau udah di-pressing kena, ya kita akhirnya apa? Nyerah. Udah dikuasain. Itu keinginan mereka, jemaah sekalian. Yang tua-tua seperti kita mungkin agak susah, bebal untuk dimurtadkan atau mungkin diubah mindset tentang agama ini. Tapi anak-anak kita, mereka masih belum tahu banyak. Maka jaga tuh anak-anak, ya, pemikirannya jaga. Ya, selalu dikontrol tentang masalah agamanya. Jangan sampai mereka kemudian toleran dengan versi mereka, toleran terhadap orang-orang non-muslim dengan toleran kebablasan. Hati-hati. Ini yang diinginkan oleh mereka, yang kemudian nanti direbut semuanya. Dari segi gold, kekayaan, tanah air direbut. Bukankah itu sudah mulai? Bukankah kapitalisme ini sudah mulai, ikhwan? Bukankah di balik kapitalisme marketplace, kapitalisme marketing dan perdagangan trading di Indonesia ini, bukankah itu sudah nyata? Bukankah rakyat-rakyat biasa itu diarahkan menuju ke marketplace tertentu dan kemudian diiming-imingi ini dan terpedaya dengan ini? Bukankah itu sudah nyata? Dari gold sudah mulai. Bukankah yang menguasai ini di balik layar adalah orang-orang non-muslim yang mereka ingin merebut banyak hal dari Indonesia? Glory, kemenangan terhadap orang-orang Indonesia. Lihat sekarang, sampai sebagian orang kita lihat dukun atau muka dukun itu populer dan kemudian banyak pengikut. Kok bisa? Sementara masjid untuk berdiri saja sampai di demo dan nggak boleh berdiri. Belum lagi setelahnya kemudian ada kasus kemudian dari Paus Fransiskus datang ke GBK, ke Istiqlal, sampai imam besarnya kemudian mencium jidatnya. Ini semua apakah tidak ada yang mengatur? Tentu pertama takdir Allah Azza wa Jalla, betul. Tapi ini semua tidak mungkin terjadi melainkan ada sesuatu behind the scene. Ada sesuatu, ada gerakan, ada pemikiran yang mendesain semua ini supaya yang Islam itu dipersulit, sementara orang-orang non-muslim itu dipermudah. Yang Islam harus ngalah. Di mana-mana mayoritas itu yang mendominasi. Tapi sekarang mayoritas yang harus ngalah, sampai kehadiran orang yang sebenarnya nggak ada pentingnya buat kita. Azan harus running text, bukan pakai azan langsung. Sejarah apa yang sedang terjadi untuk anak cucu kita ke depannya untuk dipelajari, jemaah sekalian. Melainkan ada sesuatu di balik semua ini. Ada sesuatu di balik semua ini. Maka qu anfusakum wa ahlikum nara. Dajjal aslinya belum keluar, tapi anak buahnya ini lagi keluar pada badannya. Dari kalangan elit maupun kalangan melarat itu keluar semua. Maka hati-hati, ikhwan. Antum kerja di sini kerja, tapi kontrol anak istri antum di rumah.
Jaga mereka. Ditanya kita di akhirat tentang bagaimana agamanya anak dan istri kita. Jangan cuman fokus di duit aja atau kerja aja. Tugas kita panjang anak-anak kita. Anak kita itu adalah usia kedua kita setelah wafatnya kita. Kalau mereka tidak dikontrol, hancur. Nanti gimana kemudian wafatnya kita? Ditanya oleh Allah tentang anak-anak kita nanti. Jadi jangan cuman duit doang kita cari, jemaah. Duit, rizki Allah azza wa jalla luas. Allah kasih, jamin untuk kita semua. Namun keagamaan keluarga kita ini gimana? Hati-hati, ya. Hati-hati. Yang juga masih ghulu terhadap orang saleh, masih seolah-olah fulan bin fulan dari nasab zuriat nabi dan seterusnya, ini enggak pernah salah, wah semuanya diikuti kalamnya. Antum mau aja ditipu sampai detik ini, antum mau ditipu. Subhanallah. Orang itu sama, inna dina indallahi Islam, agama Islam sama, oke, baik. Kemudian tidak ada di antara kita yang lebih derajatnya walaupun dengan nasab kecuali dengan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Itu yang kita cari, kita orang-orang bertakwa itu, bukan orang-orang yang mengidolakan dirinya dengan narsisisme tinggi, kemudian membuat semua orang terus menta'zim dirinya karena dia adalah fulan. Enggak ada itu seperti itu. Ujub, takabur, riya, sum'ah dan semisalnya yang seperti ini, idolatry, pemberhalaan kemanusiaan seperti ini harus dilawan dan tidak boleh kita ikuti. Karena sebab kekufuran kemudian banyak orang-orang kemudian di awal di penciptaan bumi belum pernah terjadi sebelumnya kekufuran kepada Allah dan kesyirikan. Penyembahan berhala belum ada sebelumnya. Baru ada ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh mendakwahi seberapa lama? 950 tahun terhadap orang musyrik penyembah berhala ini. 950 tahun berdakwah, usia dakwahnya itu kata para ulama. Kalau dalam ayat walabitha fihim walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam ke kaumnya dan menetap di kaumnya selama 1000 tahun dikurangi 50 ila khamsina ama. 1000 dikurangi 50 tahun. Berarti 950 tahun kata para ahli tafsir ini usia dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam di tengah kaumnya. Dan itu pun enggak banyak yang ikut pada Nabi Nuh alaihissalam saking sudah pekatnya kesyirikan di zaman itu. Diawali dari apa? Diawali dari al-ghulu fis salihin. Yaitu sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Padahal itu benar orang saleh setelah wafat maka mereka mengenang kesolehannya, kebaikannya, maka kemudian dibuat patung sebagai memoriam, sebagai memori kenangan. Mulai dari situ syaitan lama-lama menghembuskan sampai akhirnya mereka menyembah patung itu. Sekarang bukankah patung-patung itu juga diukir ketika Kiai fulan wafat dijadikan ada patung memori? Atau kalau bukan patung kemudian ada apa? Foto atau gambar dibuat ditaruh di kuburannya. Inilah stepnya. Ini stepnya ikhwan. Ini step yang membuat umat ini melemah, membuat umat ini sedikit-sedikit banyak yang murtad, membuat umat ini kemudian tidak punya izzah terhadap orang-orang Muslim. Makanya kalau antum lihat orang-orang yang mencium tangan orang-orang kafir dan yang menerima amplop dari orang-orang kafir, orang-orang kayak gini. Yang suka ke kuburan keramat, minta sama wali fulan, kemudian ghulu, berlibat. Orang kayak gini nih yang mudah kemudian terbius dengan orang-orang Muslim. Antum pernah lihat pesantren dikunjungi oleh seorang taipan lah yang matanya tidak lebar. Ya, yang kemudian taipan tersebut datang ke pesantren, diciumin tangannya sama kiainya, sama ustadznya, sama santrinya. Ini pemandangan yang paling memalukan sebenarnya. Kenapa kok orang kafir disambut gini? Giliran ada orang jenggotan, Wahabi. Kebalik dunia ini. Ini yang buat mindset kebalik. Jadi lemah nih di antara internal kita nih, orang Islam nih. Yang berusaha benar mengikuti sunnah Nabi, Wahabi. Oh, Abi, Wahabi. Wah, Abi, harusnya wah Abi, wah bapakku dong ya harusnya. Wahabi nih. Tapi giliran orang yang non muslim, jelas kafirnya. Jelas oportunisnya. Ngunjungin pesantren ngapain? Mau hadirin kajian? Kagak, nyumbang supaya dicium tangannya supaya dapat simpatisan baik politik atau ekonomi. Dan kemudian dicium tangannya. Belum belakangan ini kemudian pesantren ada muka dukun tapi ngomongnya nggak jelas, bahkan dukun beneran aja ngomongnya lebih jelas daripada dia. Tapi ini kemudian dianggap sebagai wali lah, bisa men-scanning kuburan lah, bisa inilah, subhanallah. Ini tanda-tanda kiamat aja nggak ada yang kayak dia.
Kok bisa seperti ini? Dan banyak pengikutnya menganggap itu wali. Ini out of mind, ini benar-benar di luar hati nurani dan akal sehat. Dan semua ini sudah didesain. Yang seperti ini kok nggak dibilang penyesatkan, nggak dimasukkan penjara, dan seterusnya. Kok bisa? Ada backingannya jemaah sekalian. Ini umat Islam ini sedang dikerubutin sama pihak-pihak. Persis kata Nabi SAW. Persis kata Nabi SAW. Jadi bahan mangsa oleh para pemangsa yang liar ini. Persis kata Nabi SAW. Lah kita ini tahu kayak gini, ya udah kuatkan agama kita. Jangan nyari cuan doang, jangan nyari duit doang. Kalau cuma nyari duit doang, apa bedanya sama mereka? Mereka nggak punya akidah, agama dan Tuhan mereka itu adalah dunia ini. Sementara kita, agama kita Islam, Rabb kita Allah, ilah sesembahan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Ayo kita kuatkan anak-anak kita, istri kita, dikontrol, hati-hati. Jangan sampai kita alim sendiri, anak istri bejat semua. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini kepala keluarga, kepala yang mengontrol belakangnya bagaimana. Bukan kepala yang jalan sendiri lokomotif, belakangnya gerbong ditinggalin. La haula wala quwwata illa billah. Maka perhatikan jemaah sekalian rahimakumullah, hal-hal seperti ini berbahaya sekali untuk kita dan keluarga kita. Tontonan dan semisalnya dibuai semuanya, dibuai dengan apa-apa. Maka perhatikan baik-baik tuh anak istri kita. Tontonannya itu, apa yang mereka lihat di media sosial, perhatikan itu, tanya baik-baik, kontrol baik-baik. Khawatir mereka kemudian terbius dengan sesuatu, apalagi remaja. Apalagi remaja, Pak, remaja sekarang kritisnya kayak gitu. Ya, maka nggak apa-apalah kita sering ngomel-ngomel supaya benar tuh anak-anak. Ngomel dalam artian ngomel yang baik ya, tujuannya baik, bukan ngomel kekerasan dan bagaimana. Semoga Allah Ta'ala melindungi kaum muslimin di negeri ini, karena kita itu mencintai satu sama lain. Kita itu sebenarnya satu saudara, sama-sama saudara yang sedang dizalimi atau sedang jadi mangsa oleh pihak-pihak tertentu. Ya, dari segi ekonomi, kebudayaan juga, keagamaan, sosial juga, dan banyak hal jemaah sekalian rahimakumullah. Taib, kemudian kata Allah Azza wa Jalla disebutkan oleh Syekh Muhammad di sini, ya ahlal kitab, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di surah An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam beragama. Dalam beragama itu jangan berlebihan. Ya, al-ghulu itu maknanya mujawazatul hadd. Jangan berlebihan kalian dalam beragama. Ini Allah Azza wa Jalla menyeru kepada siapa? Ahlul kitab. Ya ahlul kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani. Yahudi dengan Taurat mereka, Nasrani dengan Injil mereka. La taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas. Karena dua pihak ini sama-sama melampaui batas. Orang Yahudi itu berlebihan dalam urusan bersuci, berlebihan. Orang Nasrani berlebihan juga. Orang Yahudi berlebihan dalam urusan beragama juga. Orang Yahudi berlebihan, orang Nasrani begitu juga. Sampai Nabi Isa aja dibilang apa? Jesus. Nabi Isa bilang Son of God, anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri, tergantung konsepnya beda-beda mereka. Nah, ini kan ghulu fi salihin, yaitu bersikap berlebihan terhadap orang saleh, Nabi Isa alaihissalam. Dulu di kalangan Yahudi dalam Israel dulu ada namanya Uzair. Dan Uzair bagi orang Yahudi disebut sebagai Ibnullah, anaknya Allah Azza wa Jalla juga. Sama seperti orang Nasrani, punya sejarah juga Yahudi dalam masalah ini. Maka ahli kitab Allah Subhanahu wa taala larang, jangan kalian berlebihan tentang agama kalian. Yang aslinya itu agama yang benar. Aslinya agama Islam, agama yang benar tadinya, agama Nabi Musa, Nabi Isa, cuman ditahrif dan diubah-ubah oleh mereka. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebihan dalam beragama untuk agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq. Janganlah kalian berkata tentang Allah atau atas agama Allah kecuali al-haq, kecuali yang benar. Kecuali yang benar. Jangan bicara tentang Allah sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kemudian kata Allah lanjutan dari ayat ini masih, innamal masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya Al-Masih itu adalah Isa, Nabi Isa putranya Maryam, dan beliau adalah Rasulullah, dan beliau adalah utusan Allah. Nabi Isa adalah utusan Allah. Lihat antum pernah lihat videonya AI menjawab pertanyaan tentang sebenarnya lebih relevan Jesus itu
as a prophet atau as a god atau as a son of God. Sampai AI aja yang kreasi dari mereka itu menyatakan bahwasanya lebih relevan Isa itu berposisi sebagai prophet, nabi, bukan sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri atau anak Tuhan. Dan itu AI membaca resource dari Bible itu sendiri. Ternyata dikonversikan kemudian menjadi konklusi bahwasanya dari Bible itu sendiri lebih tepatnya Isa itu berposisi sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhannya itu atau anak Tuhan atau manunggaling kawula Tuhan, bukan. Enggak. Melainkan Nabi Isa utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan Tuhan. Itu sampai orang Kristen juga kok bisa gini ya gitu loh ya. Jadi blunder ya. Tapi ya Allah alam, mungkin belum banyak yang dapat hidayah atau belum banyak yang tahu hal seperti itu ya. Nabi Isa alaihissalam adalah putranya Maryam alaihissalam dan beliau alaihissalam adalah Rasul Allah. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah, utusan Allah. Ghulunya orang Nasrani terhadap Nabi Isa adalah apa? Diangkat menjadi Tuhan. Ghulunya orang Yahudi terhadap Nabi Isa adalah Nabi Isa dianggap anak pelacur. Itu beda, kontras banget, kontradiktif banget. Antum jangan kira orang Yahudi dan Nasrani itu berintentangan. Dalam hakikatnya mereka enggak. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Kalian kira bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu dalam rangka common enemy mereka kan Muslim. Common enemy orang kafir itu Muslim khalas. Nah, dikira bahwasanya Yahudi Nasrani itu saling bergandengan tangan. Enggak, mereka itu dari root history mereka itu sudah apa? Bertentangan, sangat bertentangan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Hati-hati mereka itu berbeda-beda. Ya, orang Yahudi itu sebenarnya anti dengan Kristen. Sekarang coba. Ada istilah anti-Christ, anti-Christianity. Salib pentagram dibalik. Pernah dengar gitu enggak? Atau pernah lihat pentagram dibalik? Ya, cross-nya dibalik gitu loh, paham nggak? Kan salib kan gini atas nih, nggak, ini dibalik semua. Dan ini sebenarnya yang bikin siapa? Mereka orang-orang Yahudi yang benci dengan Christianity. Jangan kira bahwa orang Yahudi itu dengan Kristen itu enggak. Kadang kalau antum lihat di Yerusalem atau di negara Israel itu sendiri, kalau ada orang-orang Nasrani mengunjungi negara yang sekarang disebut negara Israel, mengunjungi sana untuk berkunjung pilgrimage atau berkunjung ziarah gitu. Orang Yahudi ketika melihat orang Nasrani udah mulai pakai ininya, itu diludahin sama orang Yahudi. Mereka tuh benci sama orang Nasrani. Apalagi sama orang Islam, dengkinya minta ampun. Islam Arab itu paling dengkinya orang Yahudi itu. Ya subhanallah. Jangan kira mereka bersatu. Mereka juga pengen, they want to destroy Christianity. Mereka pengen menghancurkan Christianity juga. Ya. Dan di antara mereka juga ada yang kemudian menggagaskan the Church of Satan, yaitu gereja setan. Nah, gereja setan ini berkaitan nanti dengan Illuminati, Freemasonry juga. Merupakan bagian dari itu. Bahkan itulah ya pangkalan di situ sebenarnya. Di Indonesia ada nggak? Ya ada. Ada. Cuman untuk membongkarnya ke publik di mana tempatnya, itu bahaya. Karena banyak kalangan elit yang juga masuk ke situ. Dan ekonomi juga banyak yang masuk ke situ. Dan subhanallah ini berbahaya sebenarnya. Ada di Indonesia, ada di negara-negara lain, ada, terutama di Amerika. Antum kalau pernah dengar Anthony DeLaVey, pendiri satanisme di Amerika sana, ya, di Amerika banyak satanisme, terutama di sana banyak. Dan yang seperti ini sampai di negeri Islam ya ada. Bahkan tokoh-tokoh, ada beberapa tokoh Islam juga masuk ke dalamnya. Juga tokoh-tokoh Kristiani juga ada seperti itu, tapi pakai nama The Church of Satan, karena kalau The Masjid of Satan itu enggak, come on, mereka juga have sense gitu ya, maksudnya the Mosque of Satan, enggak ada masjid aja, Satan aja enggak mau ke masjid ya. Ya jadi enggak, maka pakai The Church of Satan biar lebih aman untuk di Indonesia ini. Enggak The Masjid of Satan, enggak. Ya, nanti takutnya kesurupan orang-orangnya. Nah, itu kemudian dibuat seperti itu, dan ternyata tujuannya adalah menganggap semua agama sama, tapi di situ versinya semua agama sama-sama bohongnya. Semua agama sama-sama bohongnya, dan kalangan elit banyak di situ. Syuf, dilihat di sini, ikhwan, mereka berusaha untuk mencampur semua agama jadi satu. Tinggalkan semua agama dan kembali ke hedonisme atau kehidupan nikmat dunia ini, itu yang mereka sembah. Kenikmatan hidup yang mereka sembah, hawa nafsu yang mereka sembah,
Dan itu atas bantuan setan versi mereka. Sampai mereka minum darah lah, kemudian minum jus bayi yang baru lahir atau baru berapa bulan yang masih di rahim, dikuret kemudian dibuat jus, kemudian diminum masing-masing oleh mereka, dan seterusnya dari subhanallah. Sekarang LGBT, ya, homoseksual dan lesbian dan semisalnya itu mulai disuburkan, ini produk mereka juga. Dari Yahudi juga sebenarnya ini semua. Supaya hancur moral, akhlak dan juga hubungan seksual bisa hancur, kena penyakit rata-rata. Ya. Kemudian masalah yang kemarin virus seperti itu sampai kita nggak bisa ke masjid, itu bagian dari propaganda. Dan kedepannya juga ada nanti, kedepannya next time, depannya M, nanti juga ada. Itu sudah diketahui sejak sebelum apa? Sebelum itu, sebelum virus-virus ada. Jadi ikhwah, sekarang kita ngapain terus? Kalau kita membenamkan diri di teori konspirasi seperti ini akan capek. Kenapa? Karena ini adalah lautan yang tidak punya ujung dasar. Capek. Nah, maka sekarang apa? Kita gali ilmu, nuntut ilmu, beramal soleh. Itu fokus kita. Karena konspirasi Yahudi dan segala konspirasi teori Illuminati yang mungkin pernah antum dengar, ada bidang seperti ini, keilmuan seperti ini ya, yang sebagian spekulasi belaka, sebagiannya memang nyata dan memang terjadi. Ini semua ada. Sampai Syekh Masyhur bin Hasan Salman Al-Salman mengatakan, bacalah kalian The Protocol of Zion. Tahu nggak Protocol of Zion, ya kawan? Protokol Zionis itu yang udah tersebar di internet itu tuh semua bukti nyata apa yang terjadi itu ada semua ternyata. Dan ini Church of Satan bagian dari itu semua. The Protocol of Zion. Ini orang-orang yang suka dengan teori konspirasi, ini khatam mungkin ini, karena emang happening dari segala chaos, segala keributan itu sudah tercatat, sudah ada ininya, keinginannya. Dan di Injil versi The Church of Satan juga ada seperti ini. Nanti akan terjadi ini, itu sudah dicanangkan. Ini kata Syekh Masyhur Hasan bin Salman. Beliau mengatakan, kalian kaum muslimin bacalah ini. Bacalah ini bukan sebagai panduan, tapi ketahuilah bahwasanya antum kalau punya musuh, pasti musuh itu akan membocorkan rahasianya untuk menyerang antum. Sadar atau enggak sadar pasti gitu. Semua musuh. Kalau antum peka, antum akan tahu musuh ini mau menyerang antum dari sisi apa. Antum kalau peka bakal ketahuan. Itu sudah ada di sejarah. Bahkan dari sejarah iblis itu sendiri, ya kawan. Allah Subhanahu wa taala secara sunnatullah dan sunnah kauniyah, Allah taala ketika mentakdirkan antum punya musuh dan antum tahu ini musuh antum, itu pasti akan apa? Akan Allah beritahukan track-tracknya dia ke antum supaya antum waspada kalau antum beriman. Contoh yang simple ya, contoh simple. Antum misalnya di Facebook, ya, ketika ada orang pengen nyindir antum, kok malah muncul tulisannya beranda. Biasanya kalau nggak nyindir ini nggak pernah muncul. Ini kok malah muncul. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membuat antum tahu orang ini ada musuh sama antum. Orang ini nggak suka sama antum. Orang ini apa? Menyindir antum. Orang ini mempersiapkan amunisi untuk antum. Begitu. Nah, iblis pun dari awal begitu. Ketika iblis sudah mulai hasad dan dengkinya, apakah iblis diam dalam musuh Adam? Enggak diam. Melainkan iblis bocorkan langsung ke Allah dan Allah bocorkan ke kita semuanya. Apa? Yaitu apa rencana iblis? La ughwiyannahum ajma'in. Saya akan betul-betul menyesatkan Bani Adam semuanya kecuali yang ikhlas. Akan aku datangi dari depan, belakang, kanan, dari semua sisi. Itu semua omongan iblis. Nah, sekarang para Zionis, orang-orang Yahudi, mereka berusaha untuk mempres dan juga menguasai kaum muslimin. Mereka membocorkan sebenarnya rahasia-rahasia mereka tanpa mereka sadar atau nggak sadar, mereka bocorkan. Seperti itu jemaah sekalian, seperti itu. Ya, maka semua udah ada, semua udah ketahuan. Kita peka atau enggak, itu satu. Kemudian yang kedua, kita tuh nggak bisa mendalami teori konspirasi karena ini lautan yang tak ada dasarnya, susah ditemukan dasarnya. Banyak spekulasi, banyak hal mistis dan gaib di situ. Maka sekarang tugas kita apa? Yaitu tugas kita beriman, beramal saleh, saling mewasiatkan kesabaran dan saling mewasiatkan kebenaran dan kesabaran. Itu yang tugas kita sekarang.
Ya, anak-anak kita dijaga, istri kita dijaga, keluarga kita dijaga. Itu yang Allah Ta'ala inginkan. Itu. Nah, kita lihat orang-orang yang terlalu fokus dalam teori konspirasi dan semisalnya, mereka belum tentu menjaga istri dan anak mereka. Ya justru kena tuh istri anak ini. Maka sekarang fokus kita adalah beriman dan amal. Jauhi hal-hal seperti ini. Sikap hulu pada orang-orang saleh. Karena ini penyakit yang justru membuat iman kita lemah dan kaum muslimin jadi lemah. Jangan kira ikhwan, coba antum lihat sekarang. Kalangan golongan yang fanatik itu seolah-olah mereka kuat, padahal mereka berbuat kerusakan lebih dibandingkan membuat perbaikan. Kalangan fanatik ketika mereka berkumpul dengan fanatisme yang ada pada mereka, dikira mereka itu kuat, padahal justru mereka lah yang melemahkan masyarakat. Mereka yang melemahkan masyarakat karena fanatiknya mereka. Sekarang kalau misalnya Budut ngelawan KGR, Karya Guna misalnya Budi Utomo ya, bagi anak Jakarta ngerti ini ya. Tawuran, bawa pedang, kelihatan kuat kan? Padahal ini yang bikin lemah kita ini. Ini yang bikin lemah kita. Sekarang ada majelis ta'lim, ini fulan, majelis ta'lim ini fulan, ini majelis ta'lim, dan masing-masing fanatik dengan majelis ta'limnya, fanatik dengan tokohnya, karena ini nasabnya ini dan seterusnya. Ini yang bikin lemah kaum muslimin, ini yang bikin lemah. Akhirnya berkubu-kubu akhirnya. Menjadi bertengkar satu sama lain. Ini yang bikin lemah. Dan sikap hulu fanatisme kepada orang saleh ternyata bikin lemah kita. Tapi kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah nabinya, itu yang membuat kaum muslimin kuat insyaAllah ta'ala. Itu yang membuat para sahabat itu, para kaum kafir gentar. Mereka katakan, engkau menemukan orang-orang yang mereka itu kalau berperang itu tidak takut kepada kematian, karena mereka berserah diri pada Allah. Beda dengan kita, yang kita, yaitu orang kafir bilang, yang kita itu kalau perang nyari apa? Gold, gloria, gitu, kayak gitu hal-hal seperti itu. Ya, sekarang kalau misalnya kaum muslimin di kantor-kantor didakwahi tauhid, ayo kita kembali ke sunnah, sampai masalah siwak aja itu masya Allah, itu gentar takut mereka, karena disitulah kekuatannya kaum muslimin. Adapun kalau kita kubu-kubu, antum partai apa, antum ormas mana, antum suku apa, antum ikut Habib mana, antum ikut Kiai fulan mana, antum aliran, ya subhan, ini yang bikin tersekat-sekat sehingga kita lemah. Dan itu yang sedang diupayakan jemaah sekalian. Maka berangkat dari kajian ini masalah hulu pada orang-orang saleh, ternyata rimbunan kaitannya sangat banyak. Ternyata yang ujung-ujungnya adalah jangan lepas dari tauhid, jangan lepas dari sunnah Nabi SAW. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk anda dan juga antum. Ini ada perbedaan waktu, di Ana belum selesai waktunya, di situ belum selesai waktunya, karena nurut dengan penguasa sini, jadi Ana katakan ini sudah selesai waktunya. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.